Silakan duduk kembali. Puji Tuhan, kita sudah mendengar firman-Nya dan sekarang kita akan berdoa syafaat. Bu Rika. Saya persilakan sidang waktu bagi kita berdoa syafaat. Bapa yang dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan. Engkau masih memberi kesempatan kepada kami untuk kami beribadah di tempat ini, untuk kami memuji nama-Mu, untuk kami mendengar firman-Mu. Biarlah Tuhan saat ini kami mau serahkan kembali firman-Mu ke dalam tangan-Mu. Kalau kami sudah mendengar firman-Mu, kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, supaya pribadi lepas pribadi kami boleh mengerti firman-Mu dan boleh melakukan apa yang Engkau kehendaki, supaya hidup kami tidak sia-sia, tapi satu kali kelak benar-benar hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau mendengar doa kami. Kami serahkan juga Tuhan Bapak Wijaya malam hari ini dalam tangan-Mu yang sudah membuka rumahnya untuk kami beribadah. Marilah Tuhan Engkau limpahkan berkat-Nya atas Bapak Wijaya sekeluarga Tuhan. Engkau memberkati segala usahanya, anak-anaknya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, pekerjaannya, sekolahnya Tuhan. Kiranya Engkau sumber segala hikmah Tuhan, menyertai keluarga ini Tuhan, supaya nama-Mu boleh dipermuliakan di mana mereka berada Tuhan. Kami serahkan malam hari ini juga Tuhan tetangga di sekitar di sini Tuhan. Kiranya Tuhan apa yang ada di sini Tuhan boleh menjadi contoh, boleh menarik mereka Tuhan, supaya mereka ingin apa sih sebenarnya yang ada di sini, dan mereka boleh satu kali kelak juga boleh bertobat, boleh masuk, boleh diselamatkan buat kerajaan-Mu Tuhan. Kami berdoa juga saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kami tahu Tuhan kalau Bapak Presiden kami itu adalah pilihan-Mu Tuhan. Kalau saat ini Tuhan apa yang dia kerjakan Tuhan, kami merasakan Tuhan betapa rahmat karunia-Mu Tuhan atas dirinya Tuhan. Engkau pakai dia Tuhan sehingga dia boleh mementingkan orang lain daripada dirinya sendiri Tuhan. Biarlah Tuhan kami serahkan Bapak Presiden kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, juga keluarganya Tuhan, juga orang-orang yang saat-saat ini Tuhan sedang merongrong mau menjatuhkan dia Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya uluran tangan-Mu Tuhan Engkau curahkan Tuhan, Engkau sendiri bekerja di dalam kehidupan mereka. Kami serahkan juga pembantu-pembantu Presiden ke dalam tangan-Mu, mulai dari yang atas sampai yang bawah Tuhan. Engkau mengetahui Tuhan, kami tidak bisa berbuat apa-apa, kami hanya bisa menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Kiranya Engkau Tuhan beri rasa takut akan Engkau Tuhan dalam setiap pemerintahannya Tuhan, supaya apa yang mereka lakukan benar-benar sesuai dengan kehendak-Mu, supaya satu kali kelak Tuhan benar-benar cita-cita kemerdekaan kami Tuhan, yaitu menuju masyarakat adil dan makmur Tuhan, sungguh-sungguh tercapai Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Juga Tuhan apa saat-saat ini Tuhan yang sedang terjadi di negara kami, mungkin gempa bumi, bencana alam, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, kami sebagai manusia, kami tidak bisa berbuat apa-apa, tapi hanya kami bisa berdoa, memohon belas kasihan-Mu Tuhan. Ampunilah bangsa kami Tuhan, ampunilah bangsa kami yang penuh dengan kejahatan, yang penuh dengan segala macam hal-hal yang tidak berkenan di hadapan-Mu, yang menyusahkan orang lain Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mau ampuni mereka Tuhan. Engkau sendiri bekerja Tuhan. Kalau Engkau yang menciptakan alam semesta ini, kami percaya Tuhan, kalau kami kembalikan semua ke dalam tangan-Mu, maka Engkau sendiri yang bekerja Tuhan. Kami tahu Tuhan Engkau lah Allah dari segala perkara Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau mendengar segala doa kami Tuhan. Juga Tuhan yang sudah ikut pelayanan pada malam hari ini, pada sore hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu, baik pemain musik, baik BR Tuhan, baik singer Tuhan, juga kami yang sudah hadir pada malam hari ini Tuhan. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Berilah kami kemurahan-Mu Tuhan, supaya setiap pelayanan kami boleh berlayak di hadapan-Mu. Kami serahkan semuanya Tuhan, semua doa kami yang penuh dengan kekurangan dan jauh dari sempurna ini Tuhan, hanya ke dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.
Tapi kami pun boleh dengan sadar menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, beri kami kekuatan, ketabahan, dan kesadaran bahwa persembahan apa yang kami punya itu adalah asalnya dari-Mu. Terima kasih Bapa untuk kesempatan yang indah. Dalam tangan-Mu kami berserah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Akui berkat bisa Ya, salam, terima kasih. Ini ya, mengeluarkan yang bagus. Pengumuman ya nanti minggu depan tanggal 17 kita ke Pacet, tapi sebelumnya 16 itu ada hari Rabu. Kita liburkan ya, kan kebetulan ada biasanya ada malam syukuran dan kita harus menghormati mereka juga ya. Jadi kita liburkan, Sabtunya baru ada nanti tunggu pendaftarannya. Juga saya himbau kepada Bapak Ibu, besok hari Sabtu kan ada pendaftaran. Tapi saya minta kalau bisa setiap pendaftaran terus secepatnya ya, langsung direspon, nggak usah tunggu temannya, itu temannya. Aku sih minta ini konjokku biasa gitu. Jadi sendiri-sendiri dah, pemimpin jangan tunggu orang lain. Ya, itu saja. Nanti ya, tolong ya tanggal 17 itu secepatnya direspon, saya sudah share kemarin ya. Untuk aset ya supaya tahu apa kita perlukan kendaraannya. Itu aja, mungkin pagi bisa nambahin. Ya, shalom. Ya, ini tadi ada teguran dari seseorang ya. Loh, siapa yang bawa no firman? Ibu Ligi. Iya, kenapa? Gak apa-apa. Karena kita mau bawa jemaat itu bukan hanya kembali lagi
di komunitas kita enggak melihat jemaat itu hanya duduk diem dengan firman Tuhan terus selesai. Enggak, ya seperti ini kita sudah kemarin Pak Mateo sudah ngasih firman, nanti berganti terus. Berarti apa? Jemaat ini sudah mau bertumbuh, nanti semua gantian bisa. Walaupun siapapun berhak memberitakan kepada firman Tuhan itu tidak apa-apa gitu. Kali ini pun menurut saya firmannya ya sudah ya ini firman seperti ini. Mungkin kurang panjang dikit ditambahi satu kesaksian nanti bisa agak pas. Ini tadi tak lihat kurang lebih 20 menit, jadi kurang sedikit wis bisa 30. Mungkin standarnya ya bisa 45 ya gitu ya Pak Martin ya. Nah, saya sendiri pernah kayak kemarin hampir kebabas, kemarin pun 1 jam lebih ya Om ya. Karena di situ saya tergerak karena apa? Saya melihat di situ kemarin kita bertemu dengan orang yang sangat luar biasa sampai akhirnya kita sharing-sharing sambil makan. Makannya sederhana cuma apa Om? Bayam, tempe, atau jagung. Makanan sehat katanya Bu Yeni ya, tapi di situ sharing-sharingnya sangat luar biasa. Kita makan sama siapa? Sama mantan orang Tenglangi Yaulo Dampet ini sampai kesaksian ngomong bener. Oh brengsek sudah, sadis sudah. Terus akhirnya kita sharing-sharing, saya cerita kalau saya dulu jadi sales 20 tahun yang lalu saya pernah ke Dampet dari Pasar Baru ke Pasar Lama. Cara nargetnya mereka sangat luar biasa. Akhirnya gimana? Ya sudah, tinggal celurit taruh meja sudah. Tidak ngomong apa sepatah kata pun. Sampai akhirnya kejaguyonan, ya ini orang ikon iki lek gak wong iki temenan gitu loh. Nah, tapi di situ benar-benar saya ini loh mulai orang Kristen ini memberkati, cari jiwa siapapun kita bawa untuk mengenal Tuhan Yesus. Nah itu sih luar biasa. Terlebih lagi tadi kesaksiannya Pak Cipto, sudah kalau kita punya ketulusan terutama fokus kita melayani sudah tidak ada yang tidak mungkin sama Tuhan ya. Dari underdeal sampai gak bayar oli ini luar biasa ya. Puji Tuhan oli piro saiki ya biasa sampai 200 lebih tapi cuma hanya bayar 190. Wah itu luar biasa. Berarti Tuhan tolong. Saya pun yang merasakan memang mobil ini kurang oke lah, tapi ya kembali lagi saya nggak mau manjang lebar saya ada pergumulan sendiri yang harus saya selesaikan itu dulu. Saya nggak mau memperpanjang nanti dikira kok lebay ya diceritakan terus. Tapi firman hari ini sangat tertata rapi. Tadi ngomong tentang hati, kemurahan, terus terakhirnya doa. Ya, kalau saya bukan masalah kepahitan atau disakiti, bosen yang namanya disakiti. Itu suatu hal yang menurut saya sudah biasa. Ayat yang sangat menguatkan kita sebagai orang Kristen gampang ya. Lukas 23 ayat 34 selesai. Bapa yang Tuhan Yesus ngomong apa? Bapa ampunilah mereka. Mereka tidak tahu yang mereka lakukan. Selesai sudah. Karena saya tidak bisa ngobati. Oh, kata ya ini anak kepahitan besok nggak bisa. Ini loh luar biasanya hati. Setiap pribadi dengan pribadinya nggak iso loh hati ini. Cilihin tidak bisa lihat hatiku, aku tidak bisa lihat hati ini. Cilihin sama punya suami tidak bisa. Lihat Pak Gunawan dan sebaliknya Pak Gunawan ini kehebatannya hati. Nah, maka dari itu jaga hati ini luar biasa. Itu yang terpenting. Sebenarnya saya tidak mau nambahin, tapi ini ada waktu sedikit. Saya ada satu cerita yang jujur hari ini saya down banget. Semarin turun itu dalam arti dalam pelayanan saya sampai saya ngomong, saya doa aja Tuhan, kalau Tuhan suruh hentikan, kalau Tuhan atau untuk menyuruh saya berhenti, saya akan berhenti. Tapi kalau Tuhan suruh saya terus, beri kekuatan Tuhan. Sampai ini tadi loh sudah ada kesaksian yang sangat luar biasa. Mungkin akhir-akhir mungkin pas saya nyetir tadi 20 menit saya terdiam ya. Ya, busnya nggak tanggap. Ya betul ya. Itu nyala kuning, bensin habis. Kalau saya cari pom bensin, ini pasti nggak nutut. Itu posisi di rumahnya Tante Ratna. Ini doa, Mbak hati Tuhan cukupkan Tuhan. Diem saya sudah. Saya doa sudah. Saya nggak merasa bahasa roh dan lain-lain. Enggak, saya cuma doa Tuhan tolong Tuhan. Ini karena 4:30. Tadi saya merasa ini jamnya harus gitu. Saya tidak mau belok. Tadi saya mau ke Suhat pun tak belok ya makan waktu. Tahu toh belokannya Suhat sangat panjang seperti itu. Dicukup sudah. Padahal kuning yang saya ngerti banget, kalau kuning masih nyala-nyala itu masih ada isinya. Kalau masih nyala-nyala di situ kan ada nyala lampu. Kalau masih nyala dip itu masih ada isinya, itu udah diem. Tidak tahu bensin dari mana.
sudah nyampe di sini. Sampai tak turun terus saya beli bensin dulu ya begitu ya. Ini loh kekuatan luar biasa. Cerita ini sebenarnya tidak akan saya ceritakan hari ini. Saya mau nanti bagian saya di tanggal 26. Keadaan down semua pasti ngalami. Keadaan wis patah semangat bukan karena kemarin saya waduh kok Pak Matius stop berdua Pak Matius. Ternyata sukacitanya luar biasa. Pak Matius orangnya kuat. Saya dapat hikmat dari Pak Matius dengan saya tersengal-sengal saya. Kenapa saya tersengal-sengal? Padahal saya dulu fitness, saya pelari, saya pernah lari 21 km sama Ko Paul, kuat saya. Tapi begitu kemarin lihat tanjakan seperti itu, apa karena kakek yang salah saya kemarin? Itu di kebun salak, jadi wis Noel makan gitu aja. Besok nggak ngaruh, sudah mau seperti hutan ya ya. Tapi saya yakin seandainya ada orang yang saya akan beli. Anggap aja itu nyicipi dulu, yang gitu ya. Tapi semua manis dan luar biasanya kita ada sukacita. Kita bisa beli salak, piroan usah gini beli no. Ada degan ada. Sampai-sampai dibikin kopi 2, Pak Matius gak ngopi. Pak Matius masih ada rasa untuk memberkati juga. Pak Wi tak bayarnya kopi, tenang Pak Matius gak kira Pak Matius suruh bayar. Bener, nggak ditarik. Kita kayak tamu ya Om ya, suruh masuk di ruangan nih. Padahal kampung yang seperti itu, nah ini sukacita. Ya, makanya dari itu cerita ini kiranya nguatno ya. Nguatno kita semua termasuk saya. Ya, ini ada Pak Gembala yang luar biasa juga, Pak Martin ini sangat luar biasa. Hari ini pun ada pergumulan yang sampai seperti itulah hati kita nggak ngerti. Gak apa-apa, Tuhan pasti kembalikan berlimpah-limpah. Biarin aja sudah. Hilang ya, puji Tuhan saya tidak sampai kena. Ya, dia berdoa hanya sebagai hamba Tuhan. Waktu itu sebenarnya mau saya utus untuk berdiri di sini, tapi kehendak Tuhan lain sudah. Tapi kita tidak mau menghakimi, semua punya pergumulan, semua punya masalah. Yang kiranya terbeban sudah lepaskan. Kiranya cerita ini jadi kekuatan kita. Ceritanya tentang satu benih pohon. Saya tidak bercerita tentang pancet paling cerita ini lain. Mungkin menceritakan tentang benih pohon yang harus bertumbuh cari akar, cari air. Sama, itu cerita agak kuno. Menurut saya agak kuno. Saya merasa ini baca yang menurut saya ini luar biasa. Benih ditanam oleh seorang petani. Petani ini sangat sederhana. Benih ditanam beberapa ya. Ini dalam dunia pelayanan, di dalam dunia jemaat juga. Ini nanti diambil hikmatnya. Banyak sudah benih-benih ditanam di benih-benih tanam. Ada yang bertumbuh secara langsung, mungkin keadaan benihnya sehat, tumbuh langsung ketemu dengan sinar matahari, dengan terangnya cahaya matahari yang otomatis di situ ada fotosintesis yang akhirnya jadikan pohon ini kuat, berakar, bertumbuh dan berbuah. Ya, tapi benih-benih yang ditanam lainnya ada yang busuk. Ini yang harus diketahui. Ada yang busuk, yang akhirnya dia tidak bertumbuh, dia tidak keluar dari tanah yang tidak ketemu matahari, tidak menghasilkan buah. Ada salah satu benih yang dia semua benih ini bergumul, dia bisa ngomong. Tuhan, yang lainnya pada bertumbuh Tuhan, sudah tokol kabeh Tuhan, sudah berbuah. Aku ini kok belum Tuhan. Dan di sisinya ada benih yang sudah menyerah, alias tadi bosok. Tolong didengarkan ya. Jadi cerita ini bisa kita tangkap semua. Kalau memang nggak mau dengarkan nggak apa-apa. Karena ini sangat perlu. Mau saya ceritakan ini untuk keperluan pribadi, lepas pribadi termasuk saya. Ya. Tak dengar. Ya, wis kembali lagi tak ingat ya. Tolong fokus ya biar saya juga biar agak fokus ya. Jadi jangan sampai mengganggu ketenangan kita dalam arti semua kami menyimak ya, semua mau mendengar ya. Tak ulangi lagi ya. Tadi ada benih yang dalam gelap di dalam tanah ini dia merasa nggak bertumbuh dan dia dilihat di sebelahnya bosok, ini sudah benih bosok dan layu sudah tidak bisa. Akhirnya benih yang tadi tidak bertumbuh ngomong, Tuhan, aku tak ngikuti benih yang bosok ini, mari wis nggak bisa bertumbuh, nyerah aku sudah nggak bisa aku. Ya karena aku nggak bisa lagi tumbuh, aku nggak punya kekuatan, sudah lemah. Tapi ada hikmat apa dari biji yang tadi menyerah tadi? Dia teringat sama apa? Dia dan petani yang menanam saya, ya benar, menanam benih itu dengan susah payah, dengan kesederhanaan.
mungkin dia harus mencangkul. Bukan, saya kemarin dapat cerita dari Pak Matius tentang petani yang saat ini, terlebih lagi di RSC, luar biasa. Namanya panen itu pakai mesin sudah, tidak kanggu. Tenaga manusia itu tidak kanggu. Namanya pupuk mau dipodel apapun, mau jadi buah, pernah dengar ya buah semangka bisa sampai saruma, bisa dibentuk kotak, sudah ya, sudah. Nah, itu kecanggihan teknologi yang luar biasa. Ini petani yang sangat sederhana. Mupuknya lo mupuk kandang, nggak ada mupuk-mupuk yang harus beli malah ditaruh sediluk malah buah. Pupuk kandang, dia harus mengumpulkan kotoran-kotoran, dia mungkin harus mengeringkan, dia harus mencangkul, ya dengan tenaganya dia harus mengairi. Benih ini teringat perjuangannya petani. Kita ambil hikmahnya. Ini kena ke suatu bukan hamba Tuhan, ya bukan gembala. Mungkin orang yang lebih ke arahnya melayani dengan jemaat yang dilayani. Ya, setelah itu benih ini teringat dengan susah payahnya petani yang berjuangnya luar biasa dengan kesederhanaannya, tanpa menggunakan uang yang luar biasa untuk beli bibit, untuk beli mesin yang luar biasa agar cepat bertumbuh. Enggak. Akhirnya benih ini ngomongnya apa? Tuhan, tak kuat-kuat no aku Tuhan. Aku akan berjuang Tuhan. Aku mungkin belum tumbuh Tuhan. Akarku tak nyari lebih dalam lagi Tuhan. Aku tak nyari air lebih dalam lagi dengan akar-akar yang biasa diceritakan tentang perbedaan benih yang bertumbuh dan tidak. Ya, seperti itu. Tapi di sini saya mau menjelaskan tentang jangan lupakan petani yang menanam. Ini benih ini akhirnya dengan berjuang dengan sekuat tenaga, dia bertahan padahal di sebelah itu wis bosok, wis rusak, wis gak bertumbuh, wis gak kanggo sudah. Ya akhirnya hilang. Tapi yang benih yang bertumbuh ini akhirnya dengan kekuatan dia bertahan, dengan mengingat apa? Perjuangan petani ini tadi. Dia mencangkul, mengairi, memberikan pupuk bukan beli, pupuk kandang, sudah ngerti ya perjuangannya. Akhirnya lambat laun benih ini bertumbuh. Dan ternyata apa yang Tuhan izinkan? Benih ini bertumbuh jadi kuat, membesar, sampai batangnya kuat, akarnya lebih dalam lagi, dan buahnya lebat. Sederhana cerita ini. Mungkin merasa saya baca, Tuhan kok luar biasa ya. Ini memberikan hikmat kepada seseorang yang melayani juga orang yang dilayani. Diistilahkan seperti ini, saya keadaan down. Saya sudah termemori, apalagi kemarin Pak Matius nge-share tentang Natalan kemarin. Ada enggak kira-kira di depan seperti ini lagi? Ada enggak suatu keinginan untuk suatu komunitas ini berkembang lagi? Ya maaf kata, saat ini saya berani ngomong, sudah, saya bisa ngomong nggak pertandingan tuh gini nih, sudah. Dan saya siap. Kembali lagi di cerita ini, saya sebagai petani dan jemaat di sini, saya anggap orang misi visi ataupun orang JG Stokam sebagai benih. Sudah selesai, ambil hikmat pribadi lepas pribadi. Saya tidak mau memperpanjang. Saya tidak merasa punya kekuatan yang luar besar, materi dan apa-apa enggak. Saya petani sederhana. Saya bisa memberikan pupuk, mungkin pupuk kandang. Saya bisa memberikan pengairan mungkin dengan cara saya mencangkul. Saya tidak perlu PDAM dan apa. Tapi timbal baliknya, ayo sebagai benih bertumbuh yang benar. Kita terus diisi firman Tuhan di mana sih? Keadaan yang mungkin saya tidak mau membanding-bandingkan. Sekali lagi tidak ada membanding-bandingkan. Juga sekali lagi Wijaya tidak ada kepahitan kepada siapapun. Ya, jadi kalau ada rumor-rumor tentang omong-omongan yang tadi ngomong tentang Wijaya kepahitan, Wijaya sakit hati, telan saja sendiri. Saya cuma berpegang pada apa? Lukas 23 ayat 34. Sudah selesai, ngapain? Saya tidak ada masalah kok. Cuma jahatnya mulut-mulut ini loh. Saya cuma memperingatkan. Kamu bisa diam, kamu bisa melakukan apa yang kamu ocehkan. Kembali lagi tak ingatkan, saya tidak bisa melihat hati pribadi lepas pribadi. Tapi ingat, Tuhan sangat terang menderang lihat kita pribadi lepas pribadi. Tidak usah membela saya, tidak usah membentengi saya. Saya saat ini hanya ngomong aja dengan cerita ini. Saya hanya petani sederhana. Saya rindu Pak Martin pun sama dengan keadaan yang mungkin kita nggak ada kekuatan power yang mau apa bangun, mau apa bagi datang wes dibagi, enggak. Saya tidak ada kekuatan itu.
Saya memberikan pupuk aja, pupuk kandang. Ya, setuju ya Pak Martin ya. Kayak pupuk kandang aja. Penting bisa bertumbuh. Saat ini sudah saya wujudkan dengan bangga saya ngomong, siapa yang memberitakan firman Tuhan? Ibu Lili. Siapa? Jemaat. Salah? Tidak ada salah. Saya berani di depan kalau salah. Salahnya di mana? Apalagi nanti ini masuk di video, dimasukkan YouTube, ada yang salah yang diomongkan di sini. Sudah tertata dengan bagus. Bisa ngomong, ini loh pembicara. Ini loh ngomong, ini loh pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Bisa ngomong hati dengan ayat, bisa ngomong kemurahan hati, dan jangan lupa doa no. Orang-orang yang jelek-jelek itu doa no itu yang tidak bisa. Ngomong bisa di depan sini bisa ngomong, tapi kamu bisa tidak mendoai musuhmu? Kamu bisa tidak mendoai mereka yang menyakitimu? Ngomong gampang. Ya, saya cuma mengingatkan aja, ayo kita terus bertumbuh seperti benih yang tadi. Lainnya itu bosok loh, tak inget no loh ya. Lainnya bosok dan pasti tidak akan bertumbuh. Saya bisa ngomong, hilang sudah. Betul. Bosok, nggak bertumbuh, hilang sudah. Mungkin saja ditanam, lebur sudah. Yang diambil hikmat dari cerita ini, yang tadi lo tidak mampu. Benih yang tidak mampu ini tadi luar biasa. Dia mengingatnya petani, ingatnya. Bukan saya minta dihargai, bukan saya minta dibela, bukan saya minta disanjung, bukan sudah. Ya, terlebih lagi, ayo kita sama-sama yang kenal Tuhan, kita yang sama kenal kekristenan, kita yang sama-sama kenal kasih. Jaga mulutmu. Ya, kamu diberi kekuasaan untuk bersuara, tapi suaramu yang benar. Ojo sing nganggur-nganggur ngomong-no. Jangan ngomongno sing tidak perlu, apalagi ngomongno yang tidak sesuai dengan fakta. Saya sekali lagi ngomong banyak loh. Saat ini saya berani ngomong banyak, dan saya yakin itu akan jadi benih yang bosok tadi, akan hilang di bawah tanah. Lihat aja, Tuhan saksinya, Tuhan yang bekerja. Dan saya yakin dengan mereka-mereka yang ingin menjadi benih, yang ingat petaninya, percaya nanti akan bertumbuh dan luar biasa. Jadi sekali lagi tolong jaga omongan, terlebih lagi jaga hati tadi, terlebih lagi tadi diomongin tentang yang kekil, yang bukan saya enggak merasa saya minta dikasihani, saya mau dikasih berkat yang luar biasa, enggak. Ya, lebih baik silent, lebih baik diem. Kita sudah dengar toh suatu firman, berikan tangan kanan, tangan kiri joget toh. Ya kan, ngei gak sepiro, rame nih sak kampung daya. Itu banyak, itu masih saya saksikan. Ya, ngei lu gak sepiro, rame nih sak kampung daya. Itu Pak Cipto sampai tertawa. Banyak ya Pak Cipto ya. Ya kan, beri ini kayak gaya-gaya oh. Nggak sepiro, rame nih sak kampung daya. Sak kampung, sak RT, sak lurah, sak kecamatan, sak kabupaten Malang kudu krungu. Sak kota Madya bila perlu. Kurang gede lagi sak Indonesia. Sudah, saatnya kita ini silent, diem sudah, tapi memberkati. Itu yang luar biasa. Ya, jangan kebanyakan mulut, jangan kakean berkoar-koar saja. Ya, sekali lagi saya cuma ingatkan, jangan jadi benih yang bosok tadi. Ya, saya rasa ini bukan suatu curhat, tapi suatu kekuatan juga buat saya sebagai petani. Tapi saya petani yang sangat sederhana. Jadi tolong jangan dibandingkan dengan petani-petani mereka yang sangat luar biasa, punya mesin, punya keuangannya luar biasa. Saya petani sederhana. Saya bisanya hanya memberi pupuk kandang, nggak memberi pupuk-pupuk urea ZA yang belinya mahal-mahal karungan, nggak, pupuk kandang. Alias leong desa ngomongnya teletong. Sudah ya, jadi paham ya. Jadi ayo kita mau jadi benih-benih yang bertumbuh. Terakhir juga sama satu cerita yang kiranya juga sama menguatkan, nggak apa-apa, mungkin 10 menit saja, nggak apa-apa, atau korupsi waktu buat kebaikan kita bersama ya, untuk menguatkan kita bersama ya. Ada satu gajah, tahu ya binatang yang paling gede apa? Sudah, pertanyaan gajah ya, ojo ngomong dinosaurus, lebih gede pada dinosaurus. Gajah dari kecil, gajah ini diikat kakinya dengan hanya sebuah tali ya, otomatis tali gede aja ya, tali gede. Padahal kekuatan gajah tahu sendiri ya, rumah dirobohno, batang pohonnya diangkat. Ya, setelah besar, ini gajah dipersiapkan untuk suatu pertunjukan atau sirkus. Dari kecil dia dipelihara dengan ikatan tali yang sangat luar biasa itu tadi. Otomatis gajah ini kecil, tidak ada kekuatan untuk berontak, tidak ada kekuatan untuk lepas, ya kan? Dari kekuatan tali ini tidak ada, akhirnya dia bertumbuh.
Ya bertumbuh besar. Kira-kira kalau gajah ini punya kekuatan putus enggak? Enggak diganti rantai. Betul ya? Putus ya? Nah ini banyak gajah. Banyak gajah sama diikat dengan keadaan tali yang sama. Bukan diganti rantai atau bukan diganti apa. Nanti diambil ceritanya, diambil hikmahnya. Cerita ini sangat sederhana. Setelah itu bertumbuh dewasa, ada seseorang tanya ke penonton lah, tanya kepada pawangnya, loh gajah ini segini gede nih, kasih tali segini kok kuat yo? Kok kuat nggak ucul gitu? Mereka kok nggak lepas gitu loh? Kok nggak diganti tali yang besar aja supaya mereka nggak lepas? Hikmahnya dari cerita ini, gajah ini diberi tali mulai kecil. Anggap tali ini sebuah percobaan, sebuah masalah. Otomatis setelah dia berusaha dari kecil loh, ini berusaha untuk lepas, tidak bisa lepas. Akhirnya kebawa sampai dewasa dan dia menyerah. Tidak mau dia memberontak untuk melepaskan yang harusnya dengan tenaga yang besar, gajah yang besar sudah didelai, sudah pedot sudah. Tapi dia sudah terobsesi dengan waktu kecil dia berontak tidak bisa apa-apa. Ini pribadi saya, ini pergumulan saya. Saya fokus pada gajah kecil ini yang terikat dengan tali yang saya ini punya suatu kepastian tidak bisa lepas aku betul ini. Kita semua akan merasakan, ya kan, pencobaan, pergumulan, masalahmu pribadi lepas pribadi itu seperti tali yang akhirnya kamu bawa sampai gede. Seperti gajah tadi nggak akan lepas. Tapi kalau kita sudah fokus bahwa tali ini bisa lepas, bahwa saya pasti diganti rantai baru saya tidak bisa lepas, sudah kita akan menyelesaikan masalah pribadi lepas pribadi. Saya pun bergumul, saya pun jadi suatu pergumulan mungkin yaitu tadi antara menyerah dan tidak, sampai berdoa Tuhan beri tanda. Kalau memang saya harus berhenti, saya hentikan. Keuntungan tidak ada. Saya hanya punya ketulusan. Saya diingatkan untuk jadi seorang petani yang sederhana, dan saya ditunjukkan dengan suatu bibit yang bosok lagi berjuang untuk bertumbuh karena melihat perjuangan petaninya dengan keadaan bibit yang bergaya, sudah tumbuh gaya, ya kan? Seperti itu. Ya kiranya nanti ditangkap pribadi lepas pribadi ya. Saya sudah keingetan, merasa sudah puas dalam hati. Ini bukan suatu curhat hati, tapi bukan suatu kekecewaan, bukan. Tapi ini jadi spirit saya, jadi kekuatan. Masih banyak pergumulan saya. Yang saya banggakan cuma satu, Tuhan, saya sudah membuat lansia ini bisa memberikan teladan. Mungkin yang sombong sekarang rodo tidak sombong. Mungkin yang dulu katakanlah jahat, punya pikiran jelek, omongannya jahat, sekarang sudah down. Terlebih lagi tak bawa untuk melayani, sudah pasti ada perbuatan. Saya bangga dengan seorang yang bisa berdoa panjang. Saya bangga dengan orang yang bisa berdiri memberitakan kebenaran firman Tuhan. Saya bangga kepada seorang yang punya ketaatan, ketulusan, kemanapun bukan Wijaya pergi selalu ikut melayani. Terlebih lagi kemarin sudah saya keraskan, saya sudah ngomong tegas, ayo dibuang omongan yang saya ngajak itu untuk rekreasi. Maaf kata, saya ngajak untuk melayani, bukan rekreasi. Dan kemarin pun saya diingatkan sama Tuhan, bersama seorang saja sudah memberikan dampak yang sangat luar biasa. Itu sudah, kita bisa beli salak 10 kilo. Berapa? Paroidin Pak Matius. Wong loro tok saate. Pak Matius dukung bensin luar biasa. Nah ini loh bentuk kita melayani. Pak Matius degan Pak Matius. Ayo beli, tidak apa-apa. Sampai jadi guyonan lek menek dhewe piro, lek njumuk dhewe piro, lek dijumukno piro, dibawakno beli piro kita 10. Dibawakan pulang berapa? 12. Dikai kopi bisa. Lek Pak Cip melo cocok itu. Sijine kalau semua bisa ya. Nah, ini loh bentuk kita ini melayani seperti ini. Jadi saya rindu, ayo lebih semangat lagi, buang omongan-omongan yang nggak perlu, yang tentang A, B, C, D, E saya nggak mau dengar sudah. Yang saya kuatin lagi, saya lebih baik sedikit dengan orang. Dalam arti saya lebih baik dengan sedikit orang yang bisa sejalan dengan saya, daripada saya berjalan dengan banyak orang yang bikin keruwetan. Masa lalu gue ruwet, bisa, ya kan? Masalah penjemputan aja ruwet, lebih baik nggak usah. Caw aja sudah, gampang kok caw, tinggal ngomong Pak Wijaya mau buat apa, ngomong Pak Matius aku sudah ikut melayani, selesai, tak tokno.
pasti. Pak Matius loh, pasti. Ngomong Pak Matius, aku nggak melayani Pak Matius, metu. Ya, kembali lagi, saya mau dengan sedikit orang yang mau sejalan dengan saya. Daripada saya banyak orang, tapi bikin ruwet. Karena, maaf kata, saya sudah di memori ke belakang. Ini Pak Matius pun nge-share, rasa kerinduan ini. Natalan, waduh Pak Cip bisa gaya baju seperti koboi gitu ya di Gang Jangkrik waktu itu ya, wah sukacita ya. Nah kita makin banyak orang dengan makin banyak karakter yang aneh-aneh. Tapi sekali lagi komunitas ini saya yakin dituntun Tuhan. Saya berdiri di sini, saya cerita di sini. Keperluan ini hanya untuk menyemangati Tuhan. Tidak ada kepahitan pada seseorang. Tadi diingatkan, saya tidak mungkin kepahitan. Saya hanya berpedoman pada Lukas tadi 23 ayat 34 selesai. Dan saya sudah ngomong, yang keluar ya sudah, saya hanya bawa doa. Nggak usah diceritakan di kini mana. Ya kan? Saya tidak mungkin ngomong, waduh, kepahitan momen iki wis gak iso iki. Enggak, saya mendoakan. Ya kan? Saya memberikan doa yang luar biasa dalam hati. Padahal sakit, loroi, nemen. Sudah tak betul no masalah keluarga nih, masalah ekonomi, saya kasih jalan, mereka senggol seperti itu. Kayak kata orang senggol dong, tapi tidak apa-apa. Ini pergumulan. Sekali lagi, kiranya hari ini saya berani ngomong yang nggak berkenan. Kiranya sing gawe ruwet-ruwet, wis caw aja lah. Kamu nggak sejalan dengan aku. Daripada ngisru, daripada ruwet sudah. Saya bukan jahat, saya bukan merasa wah Wijaya ngambil tindakan yang seperti ini luar biasa. Enggak apa-apa, aku dikit ngomong ini komunitas kok, saya enggak ada tujuan bikin gereja sing akeh-akeh jemaat. Saya komunitas yang tapi saya rindu untuk saya bawa untuk melayani sudah. Ya, sekali lagi sudah enggak usah ngomong yang aneh-aneh, yang macam-macam di grup pun sama. Jangan selalu ngomong yang aneh-aneh. Di dalam mobil dalam melayani pun sama, ojo ngomong sing enggak. Sudah melayani sukacita. Kemarin saya sama Pak Matius berdua sukacita sudah. Saya rindu juga ada pelayan-pelayan seperti dahulu. Kita rombongan. Ini pun tadi Bu Febe tadi telepon ya, sahabat tadi yang tahu ya, saya telepon sama Bu Febe. Ayo kapan kita melayani lagi, dia mau buka di sini, Pak Wijaya didukung ya, bisa luar biasa. Ocun pun kemarin juga menguatkan, nggak perlu apa ngomong Ewi, tapi di dalam hatiku aku petani sederhana. Aku nggak berharap terlalu waduh tukokno mesin, tukokno apa sing mewah, enggak, sudah sederhana. Sampai saat ini pun saya sudah sejalan sama Kocu. Kita enggak mau janjikan berkat-berkat sudah. Yang pasti mau datang blek gitu. Ya kita buktikan aja kalau memang ini benar omongan atau enggak. Ya kan? Orang yang punya sosial, orang yang punya tadi di luar kata kikir itu tadi. Kamu pakai untuk mengambil suatu keuntungan atau kesempatan, ya sudah. Itu pribadimu yang jalani. Dan menurut saya hargai orang seperti itu. Makanya saya rindu nanti tanggal 28 dia ulang tahun. Ayo berikan yang terbaik, bukan karena kita agung-agungkan dia, karena dia memberikan yang terbaik, enggak. Tapi apa? Memberikan rasa ucapan terima kasih. Mulai kapan? Kamu lama loh deh melayani kita tanpa disadari loh sudah. Mungkin merasa tidak terlihat kayak apa sih, paling eleng ini. Entar lagi sudah tidak ada suara-suara itu. Maunya silent, moro-moro muncul. Tapi saya yakin tetap memberkati. Ya, kiranya ini cukup sekian aja. Saya undang untuk bagi berdiri. Kita akhiri ibadah ini dan kembali lagi. Maaf Pak Martin, saya pakai YouTube karena belajar lagu berkat yang baru. Nanti kita sama-sama mungkin Pak Martin bisa nanti ngikuti ya. Dalam arti ini lagu baru, tapi menurut saya ya ini loh berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kiranya kita sama-sama belajar nanti bisa jadi kita ini makin mantap nerima berkatnya. Ya, ayo kita undang bagi berdiri, kita nyanyikan lagu ini. Saya rasa nanti semua pasti bisa. Tuhan
melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Di atas ada teksnya, ayo kita belajar. Nanti ini kita jadikan jadi lagu berkat setiap mengakhiri ibadah. Ya kita kelihatan baru. Dari nonton untuk itu ya so baru lagu ya seperti itu ya. Kiranya Tuhan berkenan memberkati rumah keluargaku. Apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera, Tuhan Yesus berkati. Mari kita akhiri ibadah ini. Ya Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari ini Tuhan. Lawatan-Mu sempurna Tuhan, kasih-Mu sempurna Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau terus mengawal Tuhan, Engkau terus melawat Tuhan, Engkau terus menyertai Tuhan komunitas JIG Yestokam ini Tuhan. Tuhan, kita semua berterima kasih Tuhan buat firman-Mu Tuhan, yang menguatkan kita semua Tuhan, yang membawa kita untuk bertumbuh Tuhan, untuk terus mengerti hati pribadi lepas pribadi Tuhan, untuk memberikan pengampunan Tuhan kepada orang yang mungkin jahat kepada kita, mungkin bersalah kepada kita Tuhan. Terlebih Tuhan, akan Kau buang kepahitan Tuhan dari pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, terus Tuhan Kau berikan kemurahan hati buat jemaat JIG Yestokam ini Tuhan. Terlebih Tuhan, Engkau akan membawa pribadi lepas pribadi Tuhan untuk mau mengampuni, untuk mau berdoa Tuhan buat mereka yang telah berdosa kepada kita, buat mereka yang mungkin jahat kepada kita, buat mereka yang mungkin bersalah kepada kita. Ampuni Tuhan. Tuhan, terkhusus Tuhan buat hari ini Tuhan, bahwa pribadi lepas pribadi Tuhan memiliki hati yang sempurna Tuhan, seperti hati Tuhan. Terima kasih kembali Tuhan buat lawatan-Mu hari ini Tuhan, buat lawatan-Mu buat JIG Yestokam ini Tuhan. Terus Kau pakai Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan. Terkhusus Tuhan, saya berdoa Tuhan buat Ibu Liyin Tuhan, yang hari ini telah berani memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terus Kau pakai Tuhan semakin luar biasa Tuhan. Engkau berkati keluarganya Tuhan, Engkau berkati suaminya Tuhan, Engkau bentuk lebih lagi Tuhan, untuk sesuai kehendak-Mu saja Tuhan. Kiranya Engkau berikan kesehatan Tuhan, Engkau lindungi, Engkau berkati Tuhan di dalam pekerjaannya Tuhan. Engkau terus berikan berkat yang berlimpah Tuhan. Engkau telah mengerti hatinya, hanya Engkau saja Tuhan yang mengerti hatinya Tuhan. Kiranya Engkau terus bentuk sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Kini anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, rindu menerima berkat dari-Mu. Mari kembali kita bawa hati kita bawa iman kita angkat tangan kita tengadahkan wajah kita kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau.
Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkatilah anak cucumu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, dan diberkatilah segala bentuk pelayananmu. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang telah menerima berkat dari surga, mari kita sama-sama katakan amin. pelayanannya ini ya Bapak. Terus nanti dalam firman-Nya Tuhan, terima kasih Tuhan, berkati rumah tangganya Tuhan. Oh Tuhan, berkati kesehatannya Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Tiba saatnya Tuhan, kami sebentar akan mendapat perjamuan kasih ini ya Bapak. Tuhan berkati mereka yang sudah mengelola perjamuan kasih ini ya Bapak. Berkati mereka dalam rumah tangganya, berkati kesehatan mereka. Dan terima kasih ya Bapak, terima kasih semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, sebelum foto saya berikan pengumuman dulu ya, sebentar dikit aja. Kemarin sempat kita ada rapat misi visi ya. Sekali lagi tidak ada pembanding antara misi visi JG Stokam. Sampai-sampai dengan saya wujudkan Pak Imam pun saya lihat ketaatannya. Ini beberapa bulan ini Pak Imam tidak pernah bolong. Dia rindu untuk datang ke SS. Sampai-sampai saya ngomong tidak pernah bolong. Ini yang saya inginkan. Saya nggak mengikat Pak Imam. Pak Imam punya bergereja tiap minggu di Pak Wi, ya, namanya Podong aku. Saya sampai ngomong itu utamakan Pak Imam, itu dulu kan Pak Imam, betul ya Pak Imam. Tapi di sisa harinya ngapain lagi Pak Wi di rumah, sudah ikut SS dan pernah juga melayani. Saya mau ngikuti teladan seperti ini yang saya inginkan gitu. Nggak mau ngurus dia yang ngajak sapa, dia temannya sapa, sudah. Kembali lagi fokus saja bahwa JG Stokam ini seperti ini. Kita komunitas, kita bukan PD, kita bukan gereja, kita nggak sewa-sewa gedung, kita nggak bayar-bayar PK orang-orang, sudah. Ini komunitas ternyata adanya lansia. Nah, ini tadi saya mau sampaikan kembali lagi, kita misi visi kemarin rapat dan saya hari ini pun memberikan kekuatan yang baru lagi. Saya berkenalan dengan seseorang, ya nanti dia akan hadir sama istrinya. Saya seperti diberikan kekuatan, berikan atmosfer baru. Tadi lihat pendaftaran Bu Sumiati, Bu Tias ini sopo, wong sopo harusnya aku lo dipakai karo lo jiwa baru sudah. Ya kan, Bu Pri sudah Mbak Bu Dewi. Ayo bertumbuh, ayo bawa jiwa-jiwa baru. Dan saya yakin pergumulan kita paling mikirnya untuk sopo sih nyusuli. Orang krebet ini, untuk dibawa ke sini sudah kita. Waduh, bawa sepeda motor dari Krebet. Waduh, luar biasa. Sudah dijelaskan bahwa komunitas kita akan dikirimin jiwa baru. Saya nggak takut untuk suatu hal yang mungkin jadi beban apa enggak. Kembali lagi saya tadi cerita, hari ini saya bertemu dengan seorang yang namanya Pak Yopi. Dia sopir Maxi, ya dalam arti dia punya, lu tahu nih Pak mobilnya ya seperti biasa ngomong-ngomong. Akhirnya ternyata dia orang Sitiarjo. Pak Wijaya pernah ke Sidoarjo, gila. Akhirnya saya sebutkan beberapa pendeta yang dari kaget itu kenal semua. Saya ini jemaatnya Pak Sevanya dulu. Waduh, luar biasa kita ditemukan. Ayo Pak Wijaya ajak saya. Itu loh jiwa baru. Nanti saya tak melok dukung untuk melayani penjemputan. Tapi bukan masalah pendukung kalau dari gratis-gratisan enggak. Sih pasti ya otomatis ini kerjanya maksim. Sampai saya bertanya sehari piro. Ternyata ada satu nominal yang dia ngomong, dia punya seninya.
Dalam arti sudah kita akan digawangi dengan kirim orang yang luar biasa. Nanti dia bisa bekerja di sini, bukan bekerja, maksudnya bisa gabung dengan kita, dia bisa melayani, kita tambah lagi satu armada. Ayo, siapa sih mau diangkut, bawa jiwa. Dan hari ini kemarin misi visi kembali lagi kita sudah dapat. Di sini di depan ada namanya kotak, ya, butuh kotak amal loh ya. Ya, ini ada tulisannya sudah jelas, persembahan service trip. Service trip artinya perjalanan pelayanan. Ya, otomatis di mana-mana tadi tak depankan tadi, kita butuh namanya bensin. Kita butuh namanya transport. Betul ya? Tapi tolong, ini saya kembali ngomong buat mulut-mulut. Maaf, sekali lagi saya sampai ngomong mulut-mulut, berarti ini pasti ada yang lancang-lancang. Ya, saya yakin di sini tidak ada sudah. Ini orang berupis, tapi boleh tambah akeh. Enggak, saya yakin tidak ada. Dijelaskannya bahwa ini nanti dibuat mendukung transportasi. Setuju ya? Katakanlah kita mau ke sana. Nah, ini ya wong dukung kuli, ya mek iku tok, Pak Cip. Kira-kira yang kok Pak Cip balik mana bayar Pak Cip? Betul ya Pak Cip ya? Ya hari itu tok mungkin didukung. Oh, aduh gratis wis all ini. Ya pas berkati Tuhan Pak Cip. Balik meneh boleh pas entek ya bayar. Nah, seperti ini. Ya, kembali lagi kalau mobilnya Pak Wijaya boleh dipakai. Saya sudah merasa 12 tahun saya melayani, mulai dari FA, mulai sampai hari ini komunitas bisa dijadikan saksi yang masih hidup. Bu Sri, tanya aja Bu Sri, pernah naik mobil apa aja sudah. Saya melayani tegak hati. Kiranya ada orang yang mendukung ban-ban Kamsia. Soalnya kembali lagi jadikan suatu titel atau pegangan buat saya. Pak Martin pun sama. Ini petani-petani yang sangat sederhana. Sik nyangkul, sik brojol, mupuke lho gawe mupuk kandang. Tapi kerinduannya untuk jadi benih yang tadi bertumbuh, ngerti petani, ngerti perjuangannya petani ini, itu top sudah. Ya, ini teguran buat saya juga buat jemaat. Kita bertumbuh bersama, kita nyeneng hati Tuhan bersama. Jadi tolong, ini kalau kiranya wis males, gak usah ngisi, ya kan? Kalau kiranya tergerak, monggo diisi. Ya, tapi kalau wis ngisi atau nggak ngisi apa nih, wis ojo cerita sing aneh-aneh dicoba gitu loh ya. Engko Wijaya wis Wijaya gak kotak amal iki susu. Awas ya denger itu ya. Wijaya wis loro kabeh iki wis ngomong wis ngomong ki petani loh iki. Petani hanya untuk melakukan kesetiaan aja gitu loh. Enggak ada keuntungan sama sekali di sini. Kalau mau hitung-hitungan monggo. Saya punya hati, ini Pak Martin juga gembala yang punya hati, kebangetan orang ngomong-ngomong gua ngono. Awas wis rontek Tuhan begitu ya. Ya, paham ya? Jadi jangan sampai ada keluar omong yang nggak perlu ya, terutama ya saya yakin di sini masih bukan masalah lancang, bisa aja keplucut. Namanya wong ngomong keplucut itu keberapa? Apa sih kayak burung beo? Tahu ya burung beo ya? Begitu diketek ini tek, wah, kamari-mari, kayak jangkrik tambah muni wake, padahal melo aku tak kayak gedang. Ya kan tapi tuwete waduh kok buetet kalah. Nah takutnya kebabas ya. Takutnya kebabas, oleh kebabas ngomongin enggak kasihan petani-petani seperti kita. Ya, saya juga bergumul buat Pak Martin, kiranya makin dipakai semakin luar biasa, semakin kita kolaborasi dengan Pak Martin. Ayo kita melakukan yang terbaik saja buat Tuhan. Saya rindu nanti tanggal 28, kiranya ada kesempatan di tanggal 17 melok pisan. Ayo kita seperti saudara aja, karena Pak Martin suatu PD yang ada sinode. Beda dengan kami komunitas. Jadi katakanlah untuk kolaborasi, untuk bersama, tidak masalah. Ya, kan seperti itu ya. Jadi menurut saya ayo melakukan yang terbaik aja. Jadi tolong adanya ini omplong biasa gimana ngono kongguan ya. Ate gawe tutuk apa meneh jare ini kok enggak transparan ya aja. Tapi ini luar biasa nih. Sekali lagi peringatannya, jangan memasukkan uang logam. Nah, wis iki kalau lebokno muni glondeng ngono gak perlu ya. Ya, sudah ya, lebih baik sekali lagi saya bukan nggak nerima uang logam, bukan. Polanya masih ada gitu loh. Bukan masalah enggak payu, bukan. Lebih baik sudah jangan.
disimpen aja gopek, disimpen mana yang gopek. Gopek 10 lah iso gojeng tas wis. Lebok ini cemplung gak muni. Ya, seperti itu ya. Ya setuju ya. Silakan mungkin Pak Martin mau sedikit Pak Martin bincang mungkin Pak Martin mau nambahi. Nah, tentang mungkin buat pelayanan kita yang mungkin sedikit banyak aja ya. Mungkin masih ada waktu benol atau suwe titik nggak apa-apa sekali-sekali Pak. Shalom Bapak Ibu. Ini maaf ini karena kita sudah banyak bincang-bincang dan karena memang Pak Wijaya juga sering sebut-sebut nama saya, jadi saya juga tergerak gitu ya untuk memberikan satu kesaksian dalam pelayanan ini. Saya ini sudah mulai pelayanan di bawah ini mulai tahun 2002 dan 2002 itu tidak ada jiwa Bapak Ibu, jadi saya cari sendiri. Termasuk yang saya kenal saksinya Cikim ini gitu ya, pernah melihat pelayanan kami itu ya, jadi dia sudah pernah melihat kami itu di Sungai Metro. Jadi orang-orang yang saya dapatkan itu Bapak Ibu bukan orang-orang sehat kita, jadi orang-orang yang bermasalah gitu. Ada yang punya hutang piutang, ada yang pengangguran, ada yang sakit. Intinya karena saya mengumpulkan orang-orang yang bermasalah, saya ikut-ikut bermasalah gitu. Itu yang pertama saya korban uang saya gitu, dipinjami terus tiap minggu. Padahal saya baru datang di Malang, tidak ada teman saya yang banyak seperti begini gitu, dan belum punya pelayanan gitu, belum punya pekerjaan. Tapi namanya juga karena memang panggilan, saya tahan-tahan belanja untuk 1 minggu. Kalau dia pinjam uang, saya bilang sama istri saya, kita kasih aja dulu. Siapa tahu ini bisa jadi jiwa yang baik gitu. Ya, kita kasih Bapak Ibu. Ya, walaupun nominalnya cuma 25.000, 50, tapi itu tahun 2002. Tapi ternyata orang yang kita sudah kasih itu nanti besok minggu udah datang gitu. Karena janjinya mau bayar nggak bisa bayar gitu. Dan itu hilang begitu saja. Nah, terus itu banyak sekali seperti itu. Yang intinya yang lebih parah, itu ada orang yang baru datang dari Bandung. Terus dia katakan, saya ini mau cari-cari tempat ibadah Pak, gereja. Dan saya ini juga pelayan Tuhan dari sana. Tapi data-datanya kan saya tidak ngerti kalau dia ini benar atau tidak gitu. Terus dia ikut ibadah sampai 3 minggu atau 1 bulan. Dia bilang sama saya, Pak, saya ini kan baru di sini. Terus ada usaha saya ini, usaha minuman, gitu. Jadi motor saya ini sudah bermasalah. Jadi saya mau beli motor second atau mau sewa. Bagaimana kalau Pak Martin dulu dukung saya Pak dengan uang, saya pinjam uang Pak Martin 3 juta tahun 2002. Dari mana saya ambil uang 3 juta gitu? Dia bilang ini usaha gitu. Saya melihat di rumahnya, saya datang sendiri. Oh, ada banyak dos minuman. Saya sikat kata. Akhirnya saya runding, ada temanku Pak Iwan almarhum, istrinya Tandulin, suaminya Tandulin dan Dunia Optik itu. Kami sudah bekerja sama di situ sejak saat itu. Dia bilang sama saya, Pak Martin, oke, kita bantu dia gitu. Tapi bukan uangnya, kami pinjam uang orang 3 juta. Karena katanya mau bayar dalam tempo 3 hari. Karena selesai kirim dos-dos ini nanti saya akan bayar gitu. Jadi kita ya terus saja, karena kita masa tidak bantu kalau seperti Bapak Ibu ini kan minta tolong. Ya pasti aja. Ada yang kasih sama kami 3 juta. Terus sudah sampai 2 hari, jadi tinggal 1 hari lagi bayarnya gitu. 3 hari, kok udah datang orang ini? 1 minggu udah datang. Terus yang punya uang telepon kami gitu. Di mana uang kok udah datang gitu? Akhirnya saya mau pergi lacak ke rumah orang itu. Udah jejer orang di depan rumahnya. Saya pikir siapa, ada acara gitu. Terus saya buka pintunya, ketok-ketok gitu. Orang bilang, tidak ada orangnya Pak, udah lari. Loh, kok lari gitu? Dia bilang, kami ini semua yang tagih hutang. Aduh, tapi karena dia sudah berjemaah dengan saya seperti familiar aja gitu. Saya beranikan naik pagarnya dan saya bongkar rumahnya itu. Terus saya periksa dos-dosnya itu tadi, ternyata kosong, dan ada isi. Waduh, di situ saya sudah mulai. Saya langsung bilang sama Pak Iwan,
sama Pak Iwan almarhum, Pak, mumpung masih ada perabotnya, kita langsung angkat gitu. Saya angkat kulkasnya, saya angkat komputer daripada diambil orang lain. Sehingga kulkas itu ada di rumah saya sampai sekarang gitu. Ya ada. Jadi saya tidak mencuri karena memang saya bayar uang yang itu. Ada di sana gitu. Ada buktinya sampai sekarang itu. Intinya Bapak Ibu, melayani Tuhan sebenarnya bukan sesuatu yang baru bagi saya, orang-orang yang penipu itu sekarang. Tapi jemaat-jemaat yang sudah saya layani itu sekarang mereka sudah bertobat itu. Tidak lagi pernah pinjam uang sama saya. Dan mereka sudah bisa berkorban dan mereka sudah menjadi jemaat yang memang benar-benar setia mengikut Tuhan. Tetapi dalam 6 bulan terakhir ini datang lagi orang baru. Sebenarnya Bapak Ibu, saya ini juga selektif sebenarnya, beda persekutuan dengan gereja. Kan ada orang-orang sekarang itu berani mengatakan, Pak Martin, aku ini bisa melayani, ada bisa WM, bisa firman. Nah ini orang itu begitu sama saya, kapan saya dijadwal? Tapi karena saya sudah lama tahu orang ini, tapi saya belum tahu masalah-masalahnya. Karena saya anggap teman, gimana ya, tapi hati yang satunya juga agak kurang serak gitu. Saya masih harus lihat bagaimana caranya dia melayani. Tapi nanti di telepon saya, Pak Martin, saya bisa WL atau firman Tuhan ya. Saya bilang oke lah, karena dia seperti begini, tak kasih aja dia WL. Tapi firman Tuhan jangan dulu, karena ini gereja gitu. Ya, saya tidak kasih firman Tuhan dulu sebelum saya tahu gitu. Tapi yang saya tahu ini orangnya tidak ada suaminya gitu, tapi kok punya anak gitu. 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 Lalu itu yang saya lacak gitu. Karena kalau nanti dia mau melayani firman Tuhan, seandainya dia minta lagi sama saya setelah dia WM, wah, saya nggak bisa seperti itu. Karena saya sudah pernah kena teguran Tuhan. Karena saya biarkan orang masuk lalu lalang di mimbar yang tidak bertobat itu. Itu sungguhan, ya, sungguhan ini. Jadi saya lacak, gimana suamimu? Gimana? Oh, ada suamiku tapi sudah cerai gitu, sudah begini. Wah, ini terakhir ini dia pinjam uang 2 juta sama saya. Tapi saya hanya penuhi 1 juta. Tapi kok orangnya itu waktu mama saya dipanggil Tuhan, karena saya bilang ingatkan sama saya pergi ke Sumatera, akhirnya dikembalikan 500. Saya tidak tahu dari mana jejaknya gitu. Dibayar 500, nanti sisanya 500. Sekarang orangnya sudah viral. Ya. Kalau kita tahu ya sudah diam aja gitu, Bapak Ibu. Karena toh juga orang-orang kita saja kalau didengar dari luar. Kalau bisa pun di pause di YouTube, tidak usah dulu. Ya. Nanti mereka dengar yang tidak terima dengan loh. Ternyata orang Kristen ini ternyata juga orang-orang yang tidak karu-karuan gitu sama aja dengan kita gitu. Nah ini Bapak Ibu, jadi yang terjadi itu semuanya 500.000 lagi sisa waktu. Sebenarnya saya nggak saya sudah tidak apalagi tidak saya simpan di memori saya dan sebagainya. Dan istri saya karena sudah terbiasa kami ditipu-tipu orang, ya, kami sudah ampuni saja, biar Tuhan saja yang ganti. Sampai saat ini pun kami bisa melayani dengan tidak ada akar pahit kepada orang-orang yang mengecewakan kami, terutama yang membohongi itu gitu. Ya, sebenarnya saya maaf jujur saja, karena kita sudah lama di dalam dunia rohani dipanggil Tuhan. Sebenarnya kita sudah tahu orang-orang itu sebenarnya. Dari penampilannya aja, dari ngomongnya, dari apa, oh ini bisa dipakai Tuhan, bisa menjadi orang baik. Nah, tapi karena kita gereja, bengkel, makanya saya terima saja siapa yang rusak-rusak, kita terima. Tujuannya apa? Supaya mereka menjadi baik. Tetapi ada yang menjadi baik dan ada yang tidak juga. Dan ada memang tekanan-tekanan. Tetapi saya tetap tekanan itu saya ambil dari dasar firman Tuhan. Apa? Kata Tuhan, ada yang mengatakan di ladang itu tadi, karena Pak Wi mengatakan ada benih dan ada petaninya. Di ladang itu ada 2 yang tumbuh, lalang dan kandu. Nah, tapi ada yang mengatakan kan bagaimana kalau dicabut lalangnya? Kata Tuhan Yesus, jangan, biar aja sama-sama tumbuh. Ya, nanti kalau dicabut ini pasti akan mengganggu tanaman kandunya. Jadi saya mengatakan kepada kita semua dan Pak Wijaya, sudah,
Sabar aja, memang itu hukumnya untuk melayani, memang itu tujuan kita membawa mereka. Tetapi tidak ada hak kita untuk mengatakan mari seperti saya tak bisa. Ya. Saudara saya saja sampai saat ini pun ada yang masih main judi. Walaupun saya katakan percaya Tuhan, tetapi memilih Tuhan itu pilihan, bukan suatu yang didorong-dorong. Ya, terima kasih kiranya dapat menolong kita. Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Semakin nilainya pakai semakin luar biasa dan terus bisa dukung kita. Terus saya ingatkan untuk tanggal 17 segera daftar, terus tanggal 28 juga segera. Kiranya kembali lagi saya tegaskan lagi kalau Pak Matius sudah nge-share, iku ojo tetenan kapan koncone melok sudah langsung aja. Kalau hati kepingin ibu ikut aja, sudah langsung daftar. Dan ini yang saya juga tekankan, ojo ngawur-ngawur, mau kalau daftar di hari cedek hae bu, aku no pelayanan ini. Di hari hae bu, aku no ini ya. Jadi yang dewasa ya, kiranya ya, tidak gitu loh. Jadi di sini komunitas ini mungkin roto rewel, roto ngajari karena kalau iya katakan ya, kalau tidak katakan tidak. Ya seperti itu ya, kan gak apa-apa ya, kampanye didik. Ya kan, ini komunitas untuk kebaikan kok, daripada nanti sudah ya minimal sudah tak atur no penjemputan nih. Oh ternyata ono sing lolos. Ya bukan hitung-hitungan, lebih baik kan kita berhemat untuk yang lain gitu loh ya. Ya yang bisa berangkat sendiri ya saya puji Tuhan seperti Bu Endang, Bu Ina ini luar biasa. Saya rindu nanti jangan sampai patah semangat, mungkin ada goncangan, di sulfat, aku tetap ada rindu di sana. Nanti saya akan bikin wilayah di sana. Memang Agustus ini saya harus berhenti karena terlalu padat. Nanti September, Oktober kita mulai lagi. Saya yakin diberikan tempat yang sangat luar biasa. Saya yakin ada hal yang terbaik di daerah sulfat. Saya sudah ada dengingan tempat di sana. Nanti pasti kita mengadakan wilayah di sulfat ya, seperti itu ya. Jadi tetap semangat. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Kita foto dulu, terus kita makan ya. Ayo, cepat ayo. Ayo, maju. Pak Gun, jangan tak Pak Gun. Oke, ayo agak sini. Ayo. Oke, agak maju ya, maju. Oke, sudah oke. Aku ketemu Pak saya. 1, 2. Oh iya. Apa gak ketol, kurang mepet. Nah wis oke. 1, 2, gak ketol semua nih 3. Oke, videonya nanti biar lihat semua. Oke. 1, 2, 3. JG Stokam diberkati. JG Stokam diberkati. JG Stokam berinovasi. Ya, lihat semua. Pak Matius stok sih gak ketok. Hijau kamera. Ayo, duduk, makan gue. Terlalu malam, agak cepat, ayo. Oh, si Mabak datang ya, wis, makasih Tuhan Yesus berkati ya, hati-hati ya. Makasih ya. Tuhan berkati. Kapan-kapan melok melayani sumpah ya, daftar ya. Bali nggak pernah ikut memang ini. Kapan-kapan melok barusan ya. Ya, oke, makasih ya Tuhan Yesus berkati. Ayo. Jangan asem iwak mendol. Oh, sedep. Iwake kerupuk, enak. Cacing pink, Oh, langsung. Oh, pokoknya dari luar biasa. Minggu depan di mana? Minggu depan. Ini Isak Surya. Oh iya. Oh ya, yang ke Isak Surya segera daftar ya. Sudah saya daftar kok. Hitungan apa gitu? Sudah saya share kok. Sudah share ya? Yang Isak Surya. Bukri ikut Isak Surya. Oh iya, bisa. Wis percaya mewah. Kita enggak tanggal 28. Isak Surya ikut toh?